Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada ibu-ibu sekalian yang saya cintai, semoga semua yang hadir di sini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya penyakit agar diangkat penyakitnya, yang punya utang agar lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada yang terhormat yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, dan juga kepada umi kami yaitu Umi Syarifah Mona Hasina. Dan tidak lupa mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk Umi Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, dan untuk Syarifah Rogoan Al-Attas, dan untuk ke-6 syuhada kilometer 50 serta semua yang dimakamkan di makam Markas Syariah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bu, insyaallah kita akan membahas tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menuju ke bulan Maulid, kita kan masih menuju ke bulan Rabiul Awal. Maka pelan-pelan kita biar makin kenal ya Bu. Gimana sih Nabi? Buat apa sih sirah Nabi itu dituliskan? Jadi tujuan kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu dapat menggambarkan hakikat Islam. Hakikat Islam yang menjelma dalam kehidupan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup Nabi itu lengkap banget Bu. Semua contoh suri tauladan ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan sebagai pemimpin yang baik, sebagai politikus yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, semua ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana sih cara tahunya? Bu, gimana sih cara tahu? Contohnya gimana sih jadi seorang hamba yang baik? Kalau kita nggak tahu sejarahnya gimana bisa tahu? Betul apa betul? Maka insya Allah kita akan sedikit demi sedikit kita bahas pelan-pelan biar makin kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perinci, ini kita insya Allah akan ambil dari kitab As-Sayyid Ramadan Al-Buti atau Dr. Al-Buti. Ya insya Allah kita akan ambil dari kitab beliau yang dimana di sini beliau perinci. Ada beberapa tujuan khusus dari mempelajari dan memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bu, nih Bu, ada 5 semuanya. Lalu yang pertama apa? Untuk memahami kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajari kehidupannya serta situasi dan kondisi di masa beliau hidup sehingga dapat menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar sosok yang paling cerdas dan jenius pada masanya, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang disokong oleh Allah
dengan wahyu serta taufik dari sisinya. Jadi kalau kita pelajari kehidupan Nabi, Bu, Nabi bukan hanya sosok yang cerdas aja, bukan hanya manusia yang sangat jenius aja, tapi dari situ kita belajar bahwa beliau memang utusan Allah. Kita kutip satu aja dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah berbohong. Bukan hanya pas besar, Bu, bukan hanya pas sudah remaja, bukan, tapi dari kecil. Dari kecil umur 1, 2 tahun, 3 tahun itu nggak pernah bohong dari kecil. Ini keajaiban, bukan? Ini keajaiban. Ada gak sih manusia nih, mungkin anak-anak kita, anak-anak tetangga dari kecil nggak pernah bohong? Ada gak, Bu? Mungkin kalau udah gede ya lah, udah ngerti gitu ya. Ini anak kecil nggak pernah bohong sama sekali. Ada gak, Bu? Nggak ada. Susah banget itu nyarinya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil aja nggak pernah bohong. Itu kita sebut yang dinamakan dengan irhas, sebuah keajaiban yang terjadi kepada calon nabi. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sosok yang cerdas, yang jenius, tapi juga disokong oleh wahyu dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak kecil nggak pernah bohong kayaknya tuh nggak mungkin gitu ya. Kalau udah gede kan, yalah udah paham. Tapi kadang yang gede aja masih bohong ya, Bu. Ada gak yang nggak pernah bohong seumur hidup di sini? Insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Bohong dosa ya, Bu ya. Nanti bilang, Pak, Bapak belum kasih bulanan, padahal udah dikasih gitu. Pak, kemarin ngasihnya cuma 100, padahal 300. Jangan bohong ya, Bu ya. Yang kedua, apa sih tujuan khusus dari mempelajari dan memahami sirah Nabi? Tadi kan yang pertama udah tuh. Lalu yang kedua, agar setiap muslim menemukan potret ideal yang bisa dia teladani dalam menjalani seluruh kehidupannya, yang dijadikan pedoman utama dalam seluruh aktivitasnya. Tidak diragukan lagi setiap kali seseorang mencari sosok ideal dalam salah satu aspek kehidupan, niscaya dia akan mendapatkan pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa yang sangat jelas, yang sangat lengkap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Bu, kenapa sih harus ada teladan? Karena kita ini perlu contoh. Manusia tuh dari kecilnya sukanya meniru, betul gak, Bu? Anak kecil, Bu, anak kecil pinter banget niruin orang tuanya. Pinter banget. Kalau orang tuanya ngomongnya lembut, anaknya lembut. Karena dia akan niru orang tuanya. Orang tuanya ngapain dia ikutin. Manusia tuh fitrahnya suka meniru. Bu, anak kecil kalau melakukan sesuatu tanpa contoh nggak bisa, Bu. Dia perlu contoh. Dia lihat contohnya apa di film ya. Kadang dari tontonan dia contoh. Kadang dari yang dilakukan sama orang tuanya dia contoh. Bu, jadi kalau kita mau anak kita rajin belajarnya, kita udah contoh belum dengan rajin belajar?
rajin ngaji gitu kan. Kita mau anak kita sholatnya benar, kita udah benar belum? Karena harus ada contoh. Maka siapa sosok paling ideal untuk dijadikan contoh? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna tanpa celah. Kita ini masih banyak celahnya, Bu. Betul apa betul? Masih banyak kurangnya. Maka kita ajarin ke anak-anak kita nak contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada cerita, mau denger gak, Bu? Ada cerita di mana ada satu orang ibu, dia punya anak banyak banget. Anaknya tuh berhasil semua, soleh-solehah semua. Akhirnya ditanya, Bu, doanya apa sih? Kok anaknya bisa begini semua nih, bagus semua? Apa ibu itu jawab? Ibu itu mengatakan, saya itu kalau doa, saya itu doa, ya Allah, jadikan akhlak anakku seperti akhlak Nabi. Jadikan ilmu anakku seperti ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kalau doa maunya anaknya tuh seperti Nabi aja udah. Kalau diperinci lagi bingung. Makanya dia langsung kasih aja tuh contoh yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa kita doain anak-anak kita. Ya Allah, semoga anak saya akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmunya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu doa ibunya. Dan doa seorang ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Bu, udah doa belum buat anak? Dek, udah minta doa belum dari ibunya? Doa ibu itu luar biasa. Jadi kita sebagai anak minta doa, jangan lupa. Jangan malu minta doa sama orang tua. Kita sebagai orang tua ingat-ingat doain buat anak semasih hidup. Masih hidup kita doain. Insya Allah. Jadi tanya langsung, Bu, udah doain saya belum, Bu, ya? Karena dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang ideal. Nabi pernah jadi pemimpin, Nabi pernah jadi suami, Nabi pernah hidup sebelumnya kan membujang lalu menikah. Semua fase kehidupan Nabi lewati. Nggak ada yang tidak Nabi lewati. Nabi pernah jadi pemimpin, memimpin negara, mengolah harta yang banyak, pernah juga jadi orang miskin. Jadi Nabi itu telah melewati semua fase kehidupan. Bu, kita kalau mau contoh manusia selain Nabi pasti ada kurangnya. Oh, dia nggak pernah miskin nih, gimana saya mau nyontoh dia? Tapi Nabi pernah miskin. Bahkan Nabi memilih untuk menjadi orang miskin. Bu, Nabi kalau mau jadi lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihi salam bisa gak, Bu? Bisa banget. Tapi tidak, Nabi memilih untuk miskin. Jadi kalau kita lagi nggak punya uang itu bukan keburukan ya, Bu. Nabi memilih untuk miskin kok. Kaya sama miskin itu bukan keburukan. Keburukan itu ketika kita bermaksiat. Jadi jangan malu kalau lagi nggak ada duit ya, Bu. Nabi juga pernah kok nggak ada duit. Nabi nggak malu, Bu. Masa kita malu sih? Maka dalam kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita bisa semakin kenal dengan beliau. Lalu yang ketiga, memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu jalan untuk memahami Al-Quran. Karena kalau ada ayat turun tuh biasanya ada yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kita kalau mau paham sama Al-Quran, kita harus tahu sebab ayat itu turun. Apa sabab musababnya? Sehingga Allah menurunkan ayat tersebut. Seperti ketika Nabi diajakin untuk campur aduk akidah. Sehari nyembah berhala, sehari nyembah Allah. Nabi terima apa Nabi tolak? Nabi tolak. Lalu turunlah surah Al-Kafirun. Di akhirnya ayat terakhir, lakum dinukum
waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, Bu. Sekarang lagi musimnya campur aduk agama. Nanti biksu-biksu mampir ke masjid, anak pesantren study tour ke gereja. Bu, jaga anak-anaknya ya, Bu. Dek, jaga akidahnya ya. Jangan mau ikut-ikutan sama yang tren-tren, tahu-tahu keluar dari Islam, keluar dari syariat Islam. Jangan, kita harus toleransi. Kita jangan ganggu mereka ibadah, tapi bukan berarti ikut ibadah bareng. Beda ya, Bu. Jangan sampai solawatan sama haleluya sebelahan, sampingan, acara barengan. Enak gak tuh begitu? Kita lagi di masjid nih, lagi ngaji, tiba-tiba grup musik dari gereja masuk ke sini nyanyi. Enak gak, Bu? Nyaman gak di hati? Enggak. Atau lagi acara di gereja, panggil grup qosidahan. Enak gak tuh dilihatnya? Enggak. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus tahu apa sih toleransi. Toleransi itu bukannya campur aduk akidah, tapi kita saling menghormati. Oh, kita jangan celak Tuhan mereka, agar mereka tidak mencela Allah. Oh, mereka ibadah, silahkan, urusan mereka. Kita jangan ganggu. Itu namanya toleransi, bukannya ikut-ikutan masuk ke gereja ya, Bu. Bukan. Makanya kita harus memahami apa itu Islam dengan baik dari kehidupan Nabi SAW. Dari dulu tuh orang kafir maunya begitu, Bu. Nawarinnya begitu terus. Maka kita belajar dari kehidupan Nabi agar kita dapat untuk membedakan. Lalu yang keempat, agar setiap muslim dapat menghimpun porsi terbesar wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik yang terkait dengan akidah, hukum maupun akhlak. Jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa kehidupan Nabi SAW tidak lain adalah gambaran hidup dari seluruh prinsip dan hukum Islam. Jadi semua yang diajarin sama Islam itu terhimpun dari kehidupan Nabi SAW. Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, apapun keputusan Nabi, itu semua jadi syariat Islam. Maka penting gak, Bu, kita belajar sirah? Penting gak kita belajar sejarah Nabi, kisah hidup Nabi Muhammad SAW? Penting gak, Bu? Penting sekali. Lalu yang terakhir, dengan memahami sirah, maka pendidik, pendakwah, ustazah, mereka memiliki contoh cara bagaimana mendidik. Bu, pendidik bukan hanya guru, tapi juga ibu-ibu para pendidik di rumah masing-masing. Jadi mendidik anak bukan miara anak ya, Bu ya. Kalau miara paling cuma urusan makan kenyang ya, dia buang air cebokin selesai. Tapi kalau didik, kita mengajarkan ke mereka apa itu yang benar, apa itu yang salah. Maka Nabi SAW adalah sosok pendidik yang luar biasa. Insya Allah nanti kita bahas lebih lengkap lagi, dan itu adalah beberapa tujuan dari kita mempelajari dan memahami sirah Nabi SAW. Bu, harus makin kenal ya sama Nabi ya, Bu, biar makin cinta, biar makin tahu nih gimana perjuangan Nabi selama ini dalam menyebarkan ajaran Islam. Luar biasa perjuangannya. Jadi semua cobaan yang udah kita lewatin nih, Bu, semuanya nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan apa yang telah Nabi lewati. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sama-sama kita ambil manfaatnya, karena yang memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.